Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semangat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, Selamat bersyukur pagi. sekali pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara Maximax Virtual Presentation. Dan untuk sesi yang pertama kita akan mendapatkan informasi tentang kesehatan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Iskandar Junaidi, di mana Dr. Iskandar Junaidi 25 tahun telah bekerja di farmasi, kemudian juga di herbal dan estetika, kemudian juga pernah di PT Sanbe, PT Bayer, PT APL, PT Elkan Internasional, PT Gin Internasional, dan Eka Hospital, serta di PT Surgika untuk produk estetika dan laser. Kemudian beliau juga sampai saat ini sebagai dokter aktif, beliau buka praktek ya di daerah Serpong, Tangerang ya, untuk dokter umum dan estetik. Kemudian juga beliau adalah seorang dokter yang sangat senior, di mana beliau juga adalah seorang penulis yang sangat luar biasa, sudah menulis berbagai buku sejak tahun 1997. Beberapa buku yang diterbitkan oleh PT BIP atau Gramedia Kompas Group dari Jakarta, kemudian juga dari penerbit Andi Yogyakarta, dan beberapa judul bisa kita lihat ada tentang stroke ya, baik untuk waspada dan ancamannya terhadap stroke. Kemudian juga ada buku panduan obat dan suplemen Indonesia, yang buku ini akan digunakan secara nasional untuk di Indonesia sebagai panduan untuk para dokter ya. Kemudian juga buku Living Good and Healthy ya, dan juga ada buku panduan lengkap untuk masalah kanker serviks, dan yang terbaru sekali yang baru beliau tulis dan sudah diterbitkan yaitu mencegah dan mengatasi berbagai penyakit sendi. Dan Bapak Dr. Iskandar Junaidi adalah seorang trainer ataupun juga seorang speaker, yang mana beliau seringkali mengisi berbagai seminar ataupun simposium baik dalam negeri ataupun luar negeri. Dan kita bersyukur sekali karena pada siang hari ini kita berkesempatan bersama beliau, di mana beliau akan membagikan edukasi kepada kita, di mana tema pada hari ini adalah tentang sakit mah versus asam lambung ya. Nah, ini dua penyakit yang sering kali yang kita dengar dan kita mungkin banyak yang mendapatinya atau merasakannya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan penjelasannya secara lengkap oleh Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Baiklah Bapak Ibu, mari kita sambut dengan aplaus yang luar biasa untuk Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Aminuddin. Sama-sama. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Oke, kita mulai dengan topik kita hari ini. Kita akan belajar mengenai sakit mah dan asam lambung. Nah, seperti tadi dikatakan ya, kadang kita kurang detail mengetahui, sehingga kita terkadang menyamakan penyakit ini, sakit mah dan asam lambung. Ya memang sama-sama di lambung masalahnya, tetapi ada sedikit perbedaan di sini. Nah, nanti apa perbedaannya kita akan lihat bersama. Jadi kalau sakit mah di medis kita katakan gastritis. Nah, titis ini kan biasanya ada infeksi, ada radang. Sedangkan yang GERD ini gastroesophageal reflux disease. Jadi ini asam lambung yang naik ke kerongkongan, bukan karena infeksi atau bukan karena lambungnya luka. Jadi perbedaannya secara prinsip di situ ya Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat. Jadi apa itu penyakit mah? Penyakit mah atau gastritis itu ialah suatu penyakit yang timbul oleh karena adanya lapisan lambung yang meradang atau luka atau infeksi yang disebabkan oleh adanya peradangan, infeksi bakteri, makanan tertentu, stres. Nah, biasanya timbul sensasi nyeri ya, nyerinya yang paling nyata itu di ulu hati. Nah, ini dampak dari penyakit mah ini atau gastritis bisa menimbulkan kehilangan nafsu makan, kesulitan tidur, ya tentu ya karena nyeri
orang tidak nyaman, nyerinya kan cukup mengganggu, nyeri sakit mah ini, bahkan bisa sampai ke keadaan darurat, ke rumah sakit, masuk di treatment khusus, kehilangan konsentrasi, kehilangan kesadaran, dan bisa kematian Bapak Ibu ya. Kalau mah atau gastritisnya ini besar dan timbul pendarahan. Nah, kalau pendarahannya banyak, ini bisa menyebabkan kematian. Nah, sekarang kita lihat apa dari yang kita bisa katakan gejala mah itu. Jadi kalau kita katakan gejala itu pada peradangan lapisan lambung terjadi secara menahun, itu yang kronis ya, bisa terjadi pada semua usia. Nah, gejalanya itu biasanya mulus ya, jadi seperti kita antara seperti buang air besar yang dipaksakan, mulusnya di lambung itu kadang-kadang sulit ditentukan, jadi mulus saja perutnya. Nafsu makan turun. Nah, ini karena memang perut terasa kembung, karena asam lambung yang banyak itu membuat kita merasa kenyang. Nah, ini membuat kita sering tidak selera makan, dan ini memperberat kita. Sakit perut di bagian atas ya, bisa sampai di ulu hati. Ya, ini yang sering terjadi. Nah, ini diakibatkan karena adanya radang ya, adanya peradangan di daerah lambung ya, yang menimbulkan nyeri. Kemudian terkadang kalau sudah cukup berat itu ada mual, dan kadang kita bisa mengenali gejala-gejala ini bahwa gejala dari mah ini adalah mules, kurang nafsu makan turun, sakit perut, diwati, mual muntah, dan sendawa. Nah, penyebab penyakit mah. Jadi penyebab sakit mah ini umumnya disebabkan oleh ketidakteraturan kita di dalam mengkonsumsi makanan atau apapun yang kita konsumsi untuk menjaga lambung kita itu tetap ada isinya. Nah, kalau lambung kita kosong, sedangkan lambung itu terus berkontraksi, terus melakukan prosesnya untuk menghancurkan makanan, maka kalau tidak ada isi ya dia akan menggesek, menggerus dinding atau lapisan dia sendiri, sehingga terjadi borok seperti ini ya. Atau karena memang ada infeksi. Nah, jadi memang disebabkan pola makan yang buruk, tidak teratur, kebiasaan telat makan. Ini ya, kita diusahakan jangan telat makan, perut harus selalu ada isi. Tetap makan walaupun sudah terasa kenyang, karena itu kenyangnya kenyang palsu, Bapak Ibu ya. Itu karena asam lambung yang tinggi. Justru kita harus paksakan untuk makan. Jangan malah membiarkan diri untuk terus tidak melakukan atau mengisi lambung kita. Jadi harus dipaksa diisi dengan makanan ringan dulu atau apapun. Yang penting harus ada isi dulu di lambungnya. Kemudian bila perlu mengkonsumsi obat, kemudian kita obat-obat tertentu kita harus hindari. Mungkin ada penyakit, ada obat yang kita konsumsi yang mempengaruhi asam lambung atau membuat luka ini makin parah. Mereka yang merokok untuk berhenti. Nah, penyebabnya karena kurang minum air putih juga ya, stres dan kegemukan atau obesitas. Ini penyebab dari penyakit mah. Nah, untuk diagnosa penyakit mah, kalau sudah terlalu berat ya, kita sudah tidak bisa atasi, atau kita kesulitan untuk mengetahui ini penyakit mah atau penyakit yang lain. Sering keliru dengan gejala nyeri ulu hati, jantung gitu ya. Nah, jadi atau suspek diagnosa mah, kita melakukan biasanya histori, sejarah penggunaan obat itu ditelusuri. Karena ada beberapa obat yang bisa menyebabkan sakit mah. Kemudian biasanya akan dilakukan tes juga terhadap bakteri Helicobacter pylori. Yang sering kita sebutkan, ini bakteri penyebab sakit mah. Nah, biasanya kalau penyebabnya bakteri ini, selain mengatasi gejala, kita juga memberikan antibiotik ya. Nah, kemudian bisa juga diperiksa dengan endoskopi. Jadi lambung kita, saluran pencernaan itu diperiksa dengan memasukkan kamera kecil, diteropong sampai ke lambung. Itu benar ada mah di situ atau enggak gitu ya. Kemudian bisa juga dengan ronsen, foto dada. Nah, ini bisa digunakan untuk kita mengetahui dan mendiagnosa apakah ini penyakit ya gastritis ini. Biasanya kita berikan antibiotik ya, karena membunuh bakteri
Helicobacter pylori ini biasanya kita berikan antibiotik. Ya, ini antibiotiknya banyak bisa kan? Ya, klinitromisin, amoxicillin, metronidazole, ya, ini bisa kita gunakan. Nah, ingat untuk antibiotik, kalau sakit mah diberikan antibiotik, usahakan diminum selesai antara 7 sampai 14 hari. Jangan di bawah 7 hari. Karena bakteri Helicobacter pylori ini cukup kuat, tahan. Kalau di bawah 7 hari, khawatir nanti dia tidak mati, kita berhenti berobat di hari ke-7 ke bawah, bakterinya bekerja lagi, membuat lagi kita mengalami sakit mah. Terus bisa kita berikan obat-obat yang menghalangi, memblok produksi asam lambung, ya, atau yang mencetus asam lambung tinggi, itu kita berikan obat resep, ya. Kita bisa lihat contoh obatnya itu omeprazol, lansoprazol, ya, rabeprazol, esomeprazol. Nah, esomeprazol ini Bapak Ibu, ini biasanya yang sering diberikan ketika sakit mahnya sudah sangat berat. Ini cukup bagus nih esomeprazol. Biasanya cesplung ini Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu catat nih, esomeprazol. Ya, saya tidak bisa sebutkan mereknya, ini terkenal mereknya. Ini bagus. Terus obat-obatan untuk mengurangi produksi asam lambung juga diberikan, H2 blocker kita sebut. Histamin H2 blocker. Ya, contoh obatnya misalnya di sini ada, mungkin kita udah kenal ya, sering kita konsumsi seperti famotidin, cimetidin, ya. Risatidin. Ini obat-obat untuk mengurangi produksi asam lambung. Atau kita bisa berikan antasida untuk menetralisir asam lambung yang ada di lambung yang terlalu tinggi. Jadi untuk diimbangi dengan antasida. Nah, kita bisa berikan. Ini obat-obat yang bisa kita berikan, ya. Nah, untuk mencegah sakit mah sebenarnya Bapak Ibu, kita harus menghindari makanan, mengkonsumsi makanan tertentu yang kita perkirakan itu pemicu mah kita, seperti makanan tinggi lemak, pedas, atau asam. Ini harus dihindari. Jadi kalau ingin mengkonsumsi makanan pedas, asam ini, usahakan makan dulu, isi dulu perut dengan makanan yang netral, yang baik untuk lambung, ya. Kalau memang ingin merasakan pedas dan asam itu, ya, kita isi dulu, supaya nanti ketika kita konsumsi pedas atau asam ini tidak terlalu mengganggu lambungnya. Tapi bagi mereka yang rentan, yang sudah mengalami sakit mah, diupayakan untuk menghindari makanan yang mengandung lemak tinggi, pedas, dan asam. Hindari konsumsi minuman tertentu yang mengandung soda, kafein, ya, kopi terlalu banyak, gitu, di atas 3 gelas sehari. Nah, itu harus dihindari. Ya, yang sakit mah masih bisa minum kopi, mungkin 2 gelas sehari, dan kopinya diencerin, agak encer, ya, agak diencer, mungkin diencerin saja, jangan terlalu kental, ya, untuk membuat kita bisa lambungnya beradaptasi dengan kafein. Terus yang beralkohol juga dikurangin. Nah, stop juga merokok, karena merokok ini ada zat yang bisa menghambat tubuh memproduksi zat yang melindungi diri kita dari asam lambung. Jadi ada zat di rokok itu yang menghambat produksi zat pelindung lambung kita. Makanya kan sering kita tahu itu, kita sudah sering dengar, ketika merokok kok lambung saya kambuh. Nah, iya, karena zat dalam rokok itu menghambat zat tubuh kita, menghasilkan zat yang bisa melindungi lambung kita. Jadi lambungnya banyak, asam lambungnya tinggi. Nah, ini kita bisa cegah dengan hal ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada buah-buahan yang bisa kita pakai untuk mencegah sakit mah ini. Ya, bisa ada pepaya, bisa pakai pisang, air kelapa, mangga, semangka. Ya, kalau pepaya karena mengandung enzim papain, enzim proteolitik yang meningkatkan sistem pencernaan sehingga asam lambung itu bisa dinetralisir. Kemudian ada juga kandungan asam asetat, asam ascorbat bisa berfungsi sebagai obat penyakit lambung. Ascorbat Bapak Ibu tahu ada di mana di produk kita? Ya, ada di Mexibium, ada juga di Maxlim, ya. Nah, jadi memang bisa dipakai itu produk Maximax, ya. Kemudian pisang karena mengandung banyak kalium, ini penyeimbang pH lambung. Nah, ini bagus untuk kita minum, kita makan. Maka Bapak Ibu, bagi kita yang sibuk, yang suka terganggu jadwal makannya, lupa makan bahkan, gitu ya.
usahakan ya kalau bepergian atau sebelum pergi, makan dulu pisang dari rumah. Jadi di rumah makan dulu pisang 1 buah, kemudian untuk kita yang sibuk untuk tenaga, untuk nutrisi, protein, dan lain-lain, nutrisi itu, makan 1 butir telur dari rumah, telur rebus 1, pisang 1, itu cukup menahan Bapak Ibu, bagus sekali itu. Nah nanti di tengah hari atau sore, makan lagi ini kalau memang tidak sempat. Jadi bawalah pisang dan telur rebus setiap kali bepergian. Itu akan membuat lambung sehat, nutrisi tercukupi untuk sementara. Ya. Jadi pisang untuk melapiskan lambung, telur untuk nutrisi. Telur rebus itu Bapak Ibu sangat bagus sekali ya untuk nutrisi. Ya. Kolesterolnya juga tidak terlalu banyak sebetulnya yang ada di kuning telur itu. Masih itu baik sekali. Kemudian air kelapa, kita juga banyak tahu ya. Fungsinya banyak, karena banyak enzim nih. Seperti fosfatase, katalase, dehidrogenase, ini semua enzim-enzim yang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi boleh minum air kelapa nih. Ketika ada mah, penyakit asam lambung, kan banyak yang berhenti saja dulu sebentar minum air. Mangga juga bagus, ya, karena di situ ada kaya nutrisi dan antioksidan juga ada untuk mengatasi peradangan ya di mangga. Semangka juga sama, karena semangka mengandung sitrulin, protein asam amino sitrulin, membantu tubuh menciptakan amonia yang berarti kalau sakit mah cari pisang yang jualan, pepaya atau air kelapa atau mangga atau semangka, kan banyak yang dijual itu. Jadi itu untuk mencegah kita sakit mah cobalah diperhatikan ini sehingga kita tidak mengalami mah kronis. Nah kemudian sekarang kita lihat bagaimana dengan asam lambung tinggi. Ini sering kita salah mengerti, kita pikir sakit mah dengan asam lambung tinggi atau GERD ini ya, gastroesophageal reflux, penyakit naiknya asam lambung. Jadi Bapak Ibu harus tahu ini gejalanya supaya ketika mengalami gejala ini tahu nih harus kemana, mengobati lambung atau jantung gitu ya. Nah, ini penting. Nah kalau gejala GERD ini Bapak Ibu, ini kan karena asam lambung yang naik ke kerongkongan ya, dari lambung naik ke kerongkongan, sehingga sering gejala nyerinya itu di daerah kerongkongan, terasa panas, seperti terbakar ya. Nah timbulnya itu biasanya lebih parah setelah makan atau saat berbaring. Karena apa? Kalau setelah makan, makanan turun, asam lambungnya didorong ke atas. Nah, pintu atau klep antara lambung dan kerongkongan ini lemah, daerah sini. Daerah sini lemah sehingga asam lambung bisa naik ke atas, ke kerongkongan. Nah, ini penyebabnya sebenarnya. Jadi, pembatas lambung dan kerongkongan lemah. Bagian ini yang lemah. Nah, kondisi ini biasanya beresiko pada mereka yang usia lanjut, mereka yang obesitas, perokok, orang yang sering berbaring atau tidur setelah makan. Jadi, ya, sekalipun pembatas atau sfinkter ini kuat, kalau kita isi banyak makanan dan kita tidur atau berbaring, kan ini akan mendorong makanan ini akan mendorong asam lambung untuk naik ke kerongkongan kalau kita tidur, karena gravitasinya jadi lebih rendah, lebih lemah, sehingga lebih gampang ini asam lambungnya naik. Jadi usahakan setelah makan jangan tidur, jangan berbaring, berdiri harus ya, harus berdiri untuk sekian waktu ya, mungkin sekitar 1 jam. Nah, boleh setelah itu istirahat, berbaring atau tidur. Nah, pemicu dari asam lambung tinggi ini ya, karena merokok seperti tadi ya, karena makan makanan tertentu yang mengandung kafein seperti coklat, kopi, alkohol ya, kemudian makan terlalu banyak, ini juga tidak bagus karena dia akan mendorong asam lambung naik ke atas. Jadi ya Bapak Ibu, makan secukupnya itu udah anjuran yang baik, menghindari kita dari banyak hal, penyakit-penyakit terkait lambung dan yang lainnya. Atau kita makan terlalu banyak dan kemudian itu langsung tidur ya, seperti tadi. Atau karena obat-obat tertentu seperti aspirin ini kan bisa menyebabkan mah, atau obat-obat pengencer darah kan bisa, karena dia akan seperti aspirin atau obat-obat rematik
Ya, obat rematik itu akan habiskan lapisan lambung kita, simpang luka. Ya, makanya kalau mereka yang minum rematik biasanya diberikan juga obat antasida untuk melapisi lambungnya. Karena kalau kita minum obat rematik lebih dari seminggu itu biasanya berbahaya untuk lambung, bisa menimbulkan pendarahan. Ya, malah kita masuk ke tempat darurat karena lambung bermasalah karena efek obat, efek samping obat. Ya, kortikosteroid juga bisa mempengaruhi lambung penggunaan dalam lama ya. Nah, ini kalau obat-obat tertentu kita harus perhatikan kalau kita mengalami asam lambung tinggi. Nah, ini apa pemicunya? Nah, diagnosanya Bapak Ibu hampir sama seperti penyakit MA ya. Hampir sama. Jadi dilakukan pemeriksaan fisik dan serangkaian tes penunjang. Ya, biasanya dilakukan gastroskopi atau endoskopi tadi, foto ronsen. Nah, di sini akan dicek pH kerongkongan. Kalau di penyakit makan tidak ada dari cek kerongkongan ya, pH asam, tingkat asam basa kerongkongan dicek biasanya. Kemudian juga dites kekuatan otot kerongkongan dengan mamometri ya, untuk mengecek apakah otot kita tuh memang lemah sehingga asam lambung kok bisa naik ke atas ke kerongkongan ya. Itu diperiksa seri ya, ini testing semua, jadi intinya ini akan diperiksa semua. Oke. Nah, komplikasi ketika kita tidak perhatian atau tidak menangani penyakit asam lambung ini dengan baik, maka komplikasinya itu cukup berbahaya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, apa bedanya penyakit MA dan asam lambung tinggi. Sebenarnya perbedaan utamanya itu kalau gejala secara pemeriksaan umumnya hampir sama ya. Terapi pun beda sedikit. Ada antibiotik, di asam lambung tinggi tidak ada. Di asam lambung tinggi lebih banyak obat-obat yang bekerja terhadap asam lambung, entah mengurangi produksi, menyetop produksi, atau menetralisir asam lambung. Kalau MA biasanya ada infeksi, ada radang, diberikan antibiotik atau antioksidan di situ. Nah, jadi MA ada peradangan, ada infeksi, ya di situ, maka Mexiview kan sangat bagus ini untuk mereka yang sakit MA. Ya, jadi kalau kita mau memberikan Mexiview bisa untuk penyakit MA ini, berikan kalau dia sedang sakit MA ya, berikan untuk apa beberapa waktu 2-3 kali sehari. Jadi bedanya di apa proses mencolok dari ini ada karena keadaan kesembuhannya Bapak Ibu. Jadi kalau penyakit MA itu dapat disembuh atau enggak atau remisi, tetapi tidak bisa sembuh. Kenapa? Yang pernah luka, ada borok, itu rawan kena lagi. Karena ketika luka dia sembuh, itu sembuhnya tidak akan mulus lagi seperti awal sedia kala. Luka itu biasanya ada jaringan parut, ya ada garis-garis rentan di lambung yang ketika asam lambung tinggi atau bakteri masuk atau ada makanan tertentu yang merangsang, itu akan muncul lagi mahnya. Nah, maka yang pernah kena MA ini harus berhati-hati dengan hal yang terkait dengan peningkatan asam lambung atau makanan harus benar-benar higienis ya, jangan sampai terinfeksi ada bakteri di situ. Jadi tidak bisa sembuh 100%. Kalau penyakit asam lambung tinggi ini bisa sembuh. Sembuhnya benar-benar sembuh ya, karena tinggal hanya menghalangi asam lambung jangan naik ke atas, jangan naik ke kerongkongan. Jadi bisa ya, kecuali memang apa jalan pembatas di kerongkongan dan di lambung itu sangat lemah sekali. Nah, itu bisa muncul, tapi itu pun kita bisa atasi dengan setelah makan jangan tidur ya. Kita atasi dengan hal-hal lain yang bisa membantu, jangan makan terlalu banyak, ya, jangan makan dalam porsi banyak, makan dalam porsi kecil ya gitu. Nah, jadi untuk sakit MA tidak bisa sembuh 100%, artinya boleh dia remisi, tidak kambuh penyakit apa, tidak tipe penyakitnya sedang reda, tetapi sewaktu-waktu bisa muncul kembali, karena akan rawan rentan untuk muncul kembali robek dan luka.
asam lambung tinggi bisa sembuh dengan cara menghindari faktor-faktor pencetus asam lambung tinggi atau asam lambungnya naik ke kerongkongan. Nah, jadi bedanya ini Bapak Ibu. Perbedaan MAN ini ya, yang kita bisa lihat di sini, kalau sering bekas sama ya, sendawa sama. Yang bedanya sini, feses, kotoran, penyakit MAN biasanya gelap. Kenapa? Karena biasanya lambung yang luka itu akan ada darah. Darahnya itu mengalir ke bawah sampai ke ikut di kotoran kita, makanya warnanya gelap. Jadi Bapak Ibu buang air besar, kotorannya berwarna gelap ya, gelap gitu, tidak kuning atau apa namanya ya, gelap seperti ada darah yang sudah lama gitu, harusnya ada sakit MA, sakit manis. Karena sudah ada darah di situ. Darah lambung sudah masuk ke kotoran. Kemudian ada anemia ya, terkait pendarahan, nyeri perut ulu hati, ini sama di kerongkongan juga bisa. Susah tidur sama di sini juga ada. Jadi bedanya fesesnya kotoran merah. Kalau di asam lambung tinggi biasanya yang bisa kita pegang nyerinya di sekitar dada dan ada sesak nafas. Kemudian untuk pengobatan asam lambung tinggi kita ya, kalau untuk terapinya sama, untuk mencegah ya hampir sama. Nah, untuk pengobatan dari asam lambung tinggi ini sama, perbaiki pola hidup sehat. Jadi makanan yang lemak tinggi, banyak kafein, atau cara makan yang terburu-buru yang terlalu banyak itu diperbaiki. Ya, menurunkan berat badan, tidak makan setelah, tidak berbaring setelah makan, harus makan, kalau bisa berhenti merokok atau dikurangi, dan menghindari kafein, minum kopi jangan terlalu banyak, atau sekalipun mau minum, isi dulu lambungnya, perutnya dengan makanan atau apapun. Terus kita bisa siasati, makan kita harus rutin dalam porsi kecil-kecil, jangan terlalu banyak sekaligus, dalam porsi kecil dan sering, makannya perlahan saja, jangan buru-buru langsung kenyang, untuk makanan nanti akan menurun asam lambung naik ke atas. Kita bisa berikan obat-obatan ya untuk yang mempengaruhi dari asam lambung, biasanya obat yang diberikan. Kita berikan obat yang bisa mempercepat pengosongan asam lambung. Kemudian operasi, kalau sudah benar gangguannya sudah berat di kerongkongan, ada luka, menimbulkan pendarahan dan lain-lain, dioperasi biasanya di kerongkongan atau di pembatas lambung dan kerongkongan. Dan berikutnya kita bisa berikan terapi alam, herbal atau suplemen. Nah, terapi alami, beberapa sumber buah-buahan atau sayuran yang kita bisa pakai itu cukup banyak Bapak Ibu ya. Misalnya jahe, kita bisa belikan juga daun lidah buaya, kita bisa berikan lendirnya itu ya, lendirnya kita minum. Bisa juga berikan kencur yang dibilas dengan garam, ini bisa mencegah timbulnya asam lambung tinggi. Kemudian bisa berikan rebusan air daun jambu biji, kita juga bisa berikan air perasan kunyit, bisa biji buah pepaya tua yang matang. Nah, ini ternyata banyak buah-buahan ya yang bisa kita pergunakan untuk terapi sakit MA atau asam lambung tinggi. Jadi Bapak Ibu, maka kalau buah yang normal yang sehari-hari kita makan ini bisa, nah ya tentu pasti kan suplemen herbal yang dikemas, yang diambil ekstraknya lebih tinggi kan tentu bisa, ya kan? Nah jadi itu terbantahkan kalau orang mengatakan, oh suplemen tidak bisa mencegah atau mengatasi penyakit, tidak. Nah ini buktinya, makanan sehari-hari kita kok kan bisa mencegah atau menterapi penyakit MA. Sebagai contoh penyakit MA, mungkin penyakit yang lain juga. Nah dalam hal ini kan kita bisa gunakan. Nah untuk memudahkan kita, kalau buah-buah begini kan repot ya Bapak Ibu ya, rebus air, jambu biji, air perasan kunyit, ini kapan mau ngerjakannya, ya kan? Kapan mau prospek gitu kan, kapan mau kerja kita gitu kan? Biji buah pepaya tua ini dulu diproses dulu, ini kapan kita mau mengerjakan kerjaan lain gitu kan? Repot. Kemudian belum tentu juga kadarnya sesuai atau tinggi untuk urusan terapi, kan perlu standar tinggi konsumsinya dan juga harus banyak. Apa bisa kita makan
konsumsi ini dengan dalam bentuk banyak supaya ada unsur terapi, kan repot ini. Maka produk herbal suplemen itu perlu. Nah, dalam hal ini kan produk Maximax ada nih Bapak Ibu ya. Satu misalnya ada Maxibus. Maxibus kita bisa berikan kalau ada mah dan asam lambung tinggi, ini harus berhati-hati untuk pemberian Maxibus ya. Mungkin untuk sementara kita tunda. Memang di sini ada vitamin dan mineral yang bisa membantu ya. Tetapi untuk lambung dan asam penyakit mah dan asam lambung tinggi, kemungkinan Maxibus kita tunda, setelah reda baru kita berikan ya. Jadi ini ada ini. Nah, yang kita bisa berikan itu misalnya Maxlim. Kan tadi penyebab dari mah atau asam lambung tinggi kan salah satunya obesitas ya Bapak Ibu ya, obesitas. Jadi di sini kita bisa berikan Maxlim, bisa membuat tubuh ideal. Lemak yang banyak dibakar oleh Garcinia Cambodia, oleh karnitin. Terus mereka yang gemuk bisa membuat tubuh ideal, bertahap berkurang berat badannya dengan adanya Garcinia Cambodia yang menekan nafsu makan, mengurangi nafsu makan. Nah, tadi di lambung itu kenapa kadang asam lambungnya cepat naik, itu juga bisa berpengaruh dari banyaknya kotoran yang tertumpuk di usus besar. Jadi kalau kotoran banyak di usus besar, itu kan tekannya akan naik ke atas juga Bapak Ibu kan. Tekanan yang ada di usus besar itu karena banyaknya kotoran di situ, ada juga gas ya. Gas karena makanan diproses tidak sempurna, karena terlalu banyak itu di situ. Itu kan bisa menekan saluran pencernaan, dalam hal ini bisa naik ke atas menekan lambung. Kalau lambung tertekan itu sama aja seperti kita memicu timbulnya penyakit asam lambung tinggi. Jadi seolah-olah lambungnya diperas, dikontraksikan, ditekan dari bawah oleh usus besar, usus kecil gitu ya, sehingga asam lambung naik. Nah, maka memang perlu dibantu pembuangannya supaya lancar. Nah, ini Maxlim bisa karena ada psyllium, ada serat ya yang membantu usus besar lebih cepat membuang kotorannya yang ada di usus besar tersebut ya. Jadi ini bisa diberikan Bapak Ibu ya untuk Maxlim ini. Kemudian kita lihat lagi bahwa di Maxlim kan ada serat bisa membantu ya menyerap kolesterol, gula darah yang terlalu banyak sehingga mengurangi seseorang itu kegemukan ya. Dan kita juga lihat di sini Bapak Ibu, di sini ada serat ya. Serat ini kan ketika dia melalui lambung itu kan ikut membereskan ya, ikut merapikan atau ikut membantu menetralisir atau membawa asam lambung, sebagian asam lambung. Ya toh? Karena serat lewat di situ pasti dia mengikat juga asam lambung. Jadi ketika kita berikan serat yang lumayan banyak dan bagus, maka tentu waktu serat itu turun ke usus kecil dan ke usus besar, itu kan ikut membawa asam lambung, Bapak Ibu kan? Ikut membawa, sehingga kadar asam lambung yang tinggi itu bisa berkurang. Jadi fungsi Maxlim ini bisa mengurangi asam lambung dan membantu mengurangi penekanan lambung oleh usus besar dan usus kecil karena tertumpuk, karena kotoran yang tertumpuk di usus besar berkurang karena dibantu oleh Maxlim sehingga yang memperlancar buang air besar itu. Kemudian yang berikut ini ketukar ya, slide ini Maxiview. Nah, Maxiview ini yang memang bisa diberikan Bapak Ibu ya, terutama yang sakit mah, karena kita lihat tadi penyakit mah itu atau gastritis itu kan salah satunya disebabkan oleh infeksi kan, tadi ada infeksi bakteri ya, ada peradangan dan infeksi bakteri H. pylori. Nah, maka untuk mereka yang sakit mah tentu selain diberikan obat resep antibiotik, perlu diberikan antioksidan yang bisa mengatasi peradangan itu, yang bisa mengatasi infeksi ya. Nah, di sini di Maxiview kan tinggi, banyak antioksidannya, ada cerebrosum, vitamin C. Tadi kita lihat yang bisa membantu sakit mah kan ada asam ascorbat, itu kan vitamin C Bapak Ibu. Nah, di sini ada vitamin C yang bisa membantu ya. Ada kolagen juga ikut membantu melapisi lambung ya kan, perlahan walaupun kecil ada kolagen itu bisa ikut melapisi lambung yang luka. Terus di sini ada glutathione, ada jojoba oil yang merupakan antioksidan
yang bisa mengatasi peradangan dan infeksi yang ada di lambung atau kuman H. pylori pada mereka yang sakit MA. Nah, jadi Bapak Ibu ini bisa digunakan ya khususnya untuk sakit MA ini, Maxiview dan Maxlim. Ya Bapak Ibu, untuk produk Maximax itu yang kita bisa berikan, kita andalkan. Jadi demikian dari saya Bapak Ibu, semoga ini berguna bagi kita semua, sudah mengetahui ternyata ada perbedaan antara sakit MA gastritis dengan sakit asam lambung tinggi atau gastroesophageal reflux disease, sehingga kita mengetahui dan bisa mencegah, menangani dengan lebih baik sehingga terluput atau meringankan bagi kita yang sedang mengalami. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf lebih kurangnya, semoga ini semua berguna bagi kita dan tetap semangat. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, aplaus luar biasa untuk Bapak Dr. Iskandar Junaidi.